Li Mengyan, dokter China yang berspesialisasi dalam virologi dan imunologi di Hong Kong School of Public Health, melarikan diri ke Amerika Serikat (AS) sejak tanggal 28 April lalu. Ahli virus ini menuduh pemerintah negaranya menutup-nutupi virus corona baru penyebab COVID-19. Beberapa jam sebelum dia naik pesawat Cathay Pacific tanggal 28 April ke Amerika Serikat, dokter terkemuka ini telah merencanakan pelariannya, mengemas tasnya dan menyelinap melewati sensor dan kamera video di kampusnya di Hong Kong. Dia saat itu sudah membawa paspor dan dompetnya dan akan meninggalkan semua orang yang dicintainya. Jika dia tertangkap, dia tahu dia bisa dijebloskan ke penjara, atau, lebih buruk lagi, menjadikan dirinya salah satu dari orang yang hilang. Yan mengatakan kepada Fox News dalam sebuah wawancara eksklusif bahwa dia percaya pemerintah China tahu tentang virus corona jauh sebelum mengklaim itu. Dia mengatakan atasannya, yang terkenal sebagai beberapa ahli top di lapangan, juga mengabaikan penelitian yang dia lakukan pada awal pandemi yang dia percaya bisa menyelamatkan nyawa manusia. Dia menambahkan bahwa mereka kemungkinan memiliki kewajiban untuk memberitahu dunia, mengingat status mereka sebagai laboratorium rujukan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), yang berspesialisasi dalam virus influenza dan pandemi, terutama ketika virus mulai menyebar pada awal tahun 2020. Yan, sekarang dalam persembunyian, mengklaim pemerintah di negara tempat ia dilahirkan berusaha merusak reputasinya dan menuduh preman pemerintah melakukan koreografi serangan terhadap dirinya dengan harapan tetap diam. Yan percaya hidupnya dalam bahaya. Dia khawatir dia tidak akan pernah bisa kembali ke rumahnya dan hidup dengan keyakinan keras bahwa dia kemungkinan besar tidak akan pernah melihat teman-teman atau keluarganya di sana lagi. Tetap saja, kata dia, risikonya sepadan. Alasan saya datang ke AS adalah karena saya menyampaikan pesan kebenaran COVID, katanya kepada Fox News dari lokasi yang dirahasiakan. Dia menambahkan bahwa jika dia mencoba menceritakan kisahnya di China, dia akan menghilang dan dibunuh. Kisah Yan dengan klaim yang luar biasa tentang virus corona yang ditutup-tutupi di tingkat tertinggi pemerintahan bisa mengekspos dorongan obsesif Presiden Xi Jinping dan Partai Komunis China-nya untuk mengendalikan narasi coronavirus, yakni apa yang diketahui China, kapan diketahui dan apa informasi yang diedit yang dijajakan ke seluruh dunia. Yan, yang mengatakan dia adalah salah satu ilmuwan pertama di dunia yang mempelajari virus corona baru, diduga diminta oleh penelitiannya di laboratorium rujukan Universitas WHO, Dr. Leo Pun, pada tahun 2019 untuk melihat ke dalam kelompok aneh SARS seperti kasus yang keluar dari China daratan pada akhir Desember tahun 2019. Pemerintah China menolak untuk membiarkan para ahli di luar negeri, termasuk yang di Hong Kong, melakukan penelitian di China, katanya. Jadi saya menoleh ke teman-teman saya untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Yan memiliki jaringan kontak profesional yang luas di berbagai fasilitas medis di China daratan, yang telah tumbuh dan menyelesaikan banyak studinya di sana. Dia mengatakan itu adalah alasan tepat dia diminta untuk melakukan penelitian semacam ini, terutama pada saat dia mengatakan timnya tahu mereka tidak mendapatkan seluruh kebenaran dari pemerintah.
Seorang teman, seorang ilmuwan di Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) di China, memiliki pengetahuan tangan pertama dari kasus-kasus tersebut dan dilaporkan mengatakan kepada Yan pada tanggal 31 Desember tentang penularan dari manusia ke manusia jauh sebelum China atau WHO mengakui penyebaran semacam itu mungkin terjadi. Menurut Yan, dia melaporkan beberapa temuan awal ini kembali ke bosnya. Dia hanya mengangguk, kenangnya, dan menyuruhnya untuk terus bekerja. Beberapa hari kemudian, pada tanggal 9 Januari tahun 2020, WHO mengeluarkan pernyataan, menurut pihak berwenang China, virus tersebut dapat menyebabkan penyakit parah pada beberapa pasien dan tidak mudah menular di antara orang-orang. Ada informasi terbatas untuk menentukan risiko keseluruhan klaster yang dilaporkan ini. Yan mengatakan dia dan rekan-rekannya di seluruh China membahas virus aneh itu tetapi dia segera mencatat perubahan nada yang tajam. Dokter dan peneliti yang secara terbuka mendiskusikan virus itu tiba-tiba muncul. Orang-orang dari kota Wuhan, yang kemudian menjadi pusat wabah, diam dan yang lainnya diperingatkan untuk tidak menanyakan detailnya kepada mereka. Para dokter berkata, dengan perasaan tidak enak, kita tidak bisa membicarakannya, tetapi kita perlu memakai masker, kata Yan. Kemudian jumlah penularan dari manusia ke manusia mulai tumbuh secara eksponensial, menurut sumbernya, dan Yan mulai menggali jawaban. Ada banyak pasien yang tidak mendapatkan perawatan tepat waktu dan diagnosis tepat waktu, kata Yan. Dokter rumah sakit takut, tetapi mereka tidak bisa bicara. Staf CDC takut. Dia mengatakan bahwa dia melaporkan temuannya kepada atasannya lagi pada tanggal 16 Januari tetapi saat itulah dia diduga mengatakan kepadanya, tetap diam, dan berhati-hatilah. Ketika dia memperingatkan saya sebelumnya, jangan menyentuh garis merah, kata Yan mengacu pada pemerintah. Kami akan mendapat masalah dan kami akan menghilang. Dia juga mengklaim ko-direktur laboratorium yang berafiliasi dengan WHO, Profesor Malik Peiris, tahu tetapi tidak melakukan apa-apa. Peiris juga tidak menanggapi permintaan komentar. Situs web WHO mencantumkan Peiris sebagai penasihat pada WHO International Health Regulations Emergency Committee for Pneumonia due to the Novel Coronavirus 2019 nCoV. Yan frustrasi, tetapi tidak terkejut. Saya sudah tahu itu akan terjadi karena saya tahu korupsi di antara organisasi internasional seperti WHO kepada pemerintah China, dan Partai Komunis China, katanya. Jadi pada dasarnya, saya menerimanya tetapi saya tidak ingin informasi yang menyesatkan ini menyebar ke dunia. WHO dan China selama ini membantah keras klaim telah menutup-nutupi virus corona. WHO juga membantah bahwa Yan Pun atau Peiris pernah bekerja secara langsung untuk organisasi tersebut. Profesor Malik Peiris adalah pakar penyakit menular yang telah berada di misi WHO dan kelompok ahli, seperti banyak orang terkemuka di bidangnya, kata juru bicara WHO Margaret N. Harris dalam email. Itu tidak membuatnya menjadi anggota staf WHO, juga tidak mewakili WHO. Yan mengatakan meskipun ada tekanan balik, dia telah berani dengan perasaan benar dan salah dan mengatakan dia harus berbicara meskipun ada konsekuensi pribadi dan profesional. Saya tahu bagaimana mereka memperlakukan pelapor, whistleblower, katanya. Seperti banyak orang sebelum dia, begitu Yan memutuskan untuk berbicara menentang China, dia mendapati hidupnya tampaknya dalam bahaya, dan juga kehidupan orang-orang terdekatnya.
Itu adalah ketakutan yang secara langsung disampaikan kepadanya dan dikonfirmasi oleh blogger Hong Kong yang berbasis di AS, Lu Deh. Setelah dia berbagi beberapa teori dan kecurigaannya dengan blogger tersebut, dia mengatakan padanya bahwa dia perlu pindah, mungkin ke Amerika Serikat, di mana dia tidak harus terus-menerus melihat dari balik bahunya. Hanya pada saat itulah dia aman dan memiliki platform untuk berbicara. Yan membuat keputusan untuk pergi, tetapi banyak hal menjadi rumit ketika suaminya yang telah bersamanya 6 tahun, yang juga bekerja di labnya, menemukan panggilan telepon antara istrinya dan blogger. Yan mengatakan kepada Fox News bahwa dia memohon suaminya untuk pergi bersamanya, dan mengatakan pasangannya, seorang ilmuwan terkemuka, pada awalnya mendukung penelitiannya, tiba-tiba dia berubah pikiran. Dia benar-benar kesal, katanya. Dia menyalahkan saya, mencoba menghancurkan kepercayaan diri saya. Dia bilang, mereka akan membunuh kita semua, ujar Yan. Terkejut dan sakit hati, Yan membuat keputusan untuk pergi tanpa sang suami. Dia mendapatkan tiketnya ke AS pada tanggal 27 April. Dia akan terbang keesokan harinya. Ketika dia mendarat di Bandara Internasional Los Angeles setelah 13 jam perjalanannya, dia dihentikan oleh petugas bea cukai. Ketakutan mencengkeramnya dan Yan tidak tahu apakah dia akan berakhir di penjara atau dikirim kembali ke China. Saya harus mengatakan yang sebenarnya kepada mereka, katanya. Saya melakukan hal yang benar. Jadi saya mengatakan kepada mereka bahwa, jangan biarkan saya kembali ke China. Sayalah yang datang untuk mengatakan kebenaran di sini dari COVID-19. Dan tolong lindungi saya. Jika tidak, pemerintah China akan membunuh saya. FBI diduga dipanggil untuk menyelidiki klaim Yan. Yan mengklaim bahwa para agen FBI mewawancarainya berjam-jam, mengambil ponselnya sebagai bukti dan membiarkannya melanjutkan ke tujuannya. FBI mengatakan kepada Fox News bahwa mereka tidak dapat mengonfirmasi atau menyangkal klaim Yan. Namun, Fox News ditunjukkan bukti penerimaan yang muncul untuk mengonfirmasi interaksi. Ketika Yan berusaha menemukan pijakannya di Amerika, dia mengatakan teman-teman dan keluarganya di rumah sedang dimasukkan melalui ringer. Yan mengklaim pemerintah mengeroyok kampung halamannya di Qingdao dan para agen merobek apartemen kecilnya dan menanyai orang tuanya. Ketika dia menghubungi ibu dan ayahnya, mereka memohon padanya untuk pulang, mengatakan kepadanya bahwa dia tidak tahu apa yang dia bicarakan dan memintanya untuk menyerah.